Sabar ya. Cepet poinnya. Rp5.000. Semuanya Rp5.000. Maaf ya, maaf ya. Woi. Yo, yo, bantuin cepet, cepat. Tinggal emang ya, ayo. Ayo yo, lu cepetan yo. Jangan yo. Yo, belok aja yo. Pelan yo. Buruan. Udah jatuh. Aduh, berat banget lagi. Pepetin. Udah. Aman, Ndra. Aman. Ayo, lanjut lagi. Ndra, kaki gua, Ndra. Ayo, cepet yuk. Ayo. Aman yuk. Yuk. Lu di mana sih, yuk? Udah, yuk. Udah. Yuk. Ndra. Lu juga sih, Ndra. Kenapa sih jualan di pinggir jalan? Kan udah jelas nggak boleh. Abisan kesel gue. Gue dagang di sini di dalam pasar nggak laku-laku. Ya udah gue pergi aja di pinggir jalan. Ya masalah itu macet ya terserah lah. Gimana mau laku? Lu buka tokonya jam 2, ya pasar udah sepi. Sotoy lu. Ini pasar kan rame sampai malam. Iya, rame yang beli makanan. Yang benerin kunci mah nggak ada. Ndra, kalau kata orang dulu, rezeki lo tuh udah dipatok ayam, Ndra. Bener tuh kata Bu Remi. Enak aja lu Remi, lu kata gue mau main kartu. Reni Puspitasari indah sekali, lu catet tuh nama gue. Awas salah lagi ya. Aduh, ini emak-emak ngapain sih ikut campur aja? Lu dibilangin makin betut lu. Walak lu ntar lu. Lu Yendra, kalau dibilangin orang tua, nih denger ya, lu mestinya lu niru tuh almarhum bapak lu. Dia tuh dulu orangnya rajin banget. Buka lapaknya aja tuh pasti pagi-pagi. Terus nih, setiap habis sarapan, tuh dia pasti tuh ke musola. Dia tuh sholat duhanya, Ndra, gak pernah ketinggalan. Gak kayak lu, males. Puyeng banget gue dengerin ngocoknya dia. Deh, duluan ya. Beneran, Ndra. Lu niru ya, kayak bapak lu ya. Iya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kok nggak ada makanan sih? Ini Kak Kinar gimana sih? Gue lapar banget nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kak, lu dari mana aja? Hah? Nih, lihat tuh, nggak ada makanan. Gue lapar, Kak. Ya Allah, kakaknya ngucapin salam bukannya dijawab mulu malah marah-marah. Iya, waalaikumsalam. Gimana? Hari ini pelanggannya rame nggak? Pelanggan. Banyak apaan? Satu aja nggak ada. Kamu sih nggak dengerin kata kakak. Coba kamu tuh buka kiosnya pagi-pagi, jangan siang-siang. Kalau siang-siang tuh malah kepatok ayam rezekinya. Ngoceh mulu, Kak. Nggak capek apa? Pegel nih kuping dengernya. Dari tadi diceramahin terus udah. Makanannya kagak ada. Kok seret sih? Enggak apa-apa. Loh, kok diginiin sih motor gua? Ini pasti Kak Kinar nih. Kak Kinar! Kak Kinar! Kak Kinar! Apa sih? Teriak-teriak aja. Sini. Nih. Lu apa? Kenapa motor gua digembok? Sengaja. Sengaja. Iyalah, biar kamu tuh nggak keluyuran sampai pagi. Dra, kamu ini udah dewasa, jadi harusnya kamu itu bertanggung jawab sama hidup kamu sendiri. Lagi ngapain sih balapan motor terus? Nanti kalau celaka gimana? Udah. Rese lu, Kak. Ih, punya adik ini banget sih. Setiap dikasih tahu malah marah-marah mu. Udah. Astagfirullahaladzim. Udah. Ngocehnya udah. Dra, kamu itu bukannya banyak-banyakin ibadah, puasa, sholat sunnah, atau ikut kajian gitu yang lebih bermanfaat. Jangan kerjaannya malah keluyuran terus. Kak, bisa nggak sih 1 hari aja ya mulut kakak dikunci? Capek dengernya. Dra, terus ini kamu mau kemana? Kan sebentar lagi udah mau maghrib. Kak, hubungannya gue mau kemana sama mau maghrib apa emang? Loh, orang itu kalau mau maghrib siap-siap ke masjid lah, mau sholat berjamaah. Bukan malah keluyuran kayak kamu. Ingat loh, Ndra, kewajiban kita itu sholat 5 waktu. Hendra! Hendra! Selin banget sih jadi adik. Kenapa sih gue punya kakak tuh nyebelin banget, bawelnya setengah mati. Kalau gua nggak boleh pakai motor, dia juga nggak boleh pakai sepeda. Kok kayak bunyi? Astagfirullahaladzim, Hendra! Hendra, apa-apaan sih kamu? Astagfirullahaladzim, terlalu banget sih kamu. Kamu tau gak sih besok tuh kakak masih datang ke rumah mamanya Raffi buat nyuci. Loh, terus nanti yang diomelin mamanya Raffi gue gitu, temen-temen gue, keluarga gue, saudara gue, derita lo kak. Sama-sama ya. Hendra! Hendra! Kenapa sih? Punya adik satu-satunya tapi nyebelin banget. Jangan sampai deh aku jadi darah tinggi gara-gara dia. Astagfirullahaladzim. Maafin Kinar ya Allah.
Assalamualaikum, Ndra. Salam, Vi. Wih. Di motor baru nih kayaknya. Oh, enggak, Ndra. Ndra, lo besok ada acara nggak? Cara kagak ada, kenapa? Kebetulan kalau lo nggak ada acara, besok lo datang ke rumah gue. Ada syukuran di rumah gue abis isya. Syukuran. Habis ngapain? Kok disyukur-syukurin gitu? Iya, syukuran buat gue, Ndra. Insya Allah, kalau nggak ada halangan bulan depan gue mau berangkat ke luar negeri. Luar negeri? Lu mau ngapain? Jadi TKI? Mana ke Arab? Hongkong? Bukan, Mana? Ndra. Bukan. Gue alhamdulillah banget, gue bersyukur. Gue dapat beasiswa, Ndra, kuliah ke luar negeri. Oh, sekolah dong lu di sana? Iya. Hebat deh. Oh iya, lo gimana? Lo nggak pengen lanjut kuliah gitu, Ndra? Ya, lu pakai nanya gua ya. Gua sebenarnya ya pengen sih. Cuma ya gimana ya? Duit juga gua kagak punya. Ya, lagian kan gua juga nggak sepintar elu, Vi. Juga sih, Ndra. Ya udahlah, gua gini-gini aja. Gua ngejalanin bisnis bokap gua tuh, duplikat kunci. Ya, tapi sepi sih. Ya udah, Ndra, gue doain usaha lo lancar ya. Amin. Oh iya, sekalian infoin ke Aryo juga ya, besok gue datang ke acara gue. Oh iya ya, ntar gua kasih tahu dia. Yaudah kalau gitu gue cabut dulu, Ndra ya. Besok jangan lupa lo datang. Iya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Aduh, enak banget sih Raffi. Kenapa nasib gue kayak gini banget sih? Mana kabar kaki? Baik nih. Hey Joe, wih, my friend. Gue boleh pinjam motor lu kan? Pinjem. Motor lo kemanain? Aduh, motor gue tuh lagi disita sama kakak gue, rese banget. Terus ya, gue pinjem ya. Gue harus balapan sama Franz. Kaki lu juga kan masih keseleo tuh, daripada motor lu nganggur, mending gue pake buat balapan. Jo, please lah ya. Pinjemin gue tuh harus banget balapan sama Franz. Kalau gue nggak balapan, gue kalah taruhan. Masa temen lu kalah taruhan lawan dia doang? Oke? Oke? Oke, gue pinjemin. Udah Chandra. Tapi ingat, jangan sampai motor gue lecet. Tenang, lu tahu kan gue jago. Gue jaga ini. Oke. Kuncinya mana? Eits. Tara, thank you. Oh. Kalian tenang aja. Gua nggak bakalan kalah lawan mereka. Jangan sampai kalah dong, ya gak? Harus menang. Gue percaya lu pasti bakal menang. Ready? Ready? Duh, Hendra mana sih? Udah jam 12, belum pulang juga. Kenapa sih tuh anak demennya keluyuran mulu? Padahal nggak ada manfaatnya loh. Motor udah disita, masih aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah
laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjah wa bussatil jibalu bassa. Fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Ya Allah, tenangkanlah hati hamba ya Allah. Semoga nggak terjadi apa-apa sama Hendra. Makanya Tong, kalau pakai motor jangan ngebut-ngebut. Karena kalau jatuh sakit. Syukurin tuh. Tuh bapak bukannya bantuin gue, tolongin gue ya. Gue dibentak-bentak. Wah, hancur lagi nih motornya. Rusak begini. Aduh. Aduh. Hancur gini motornya. Aduh, mati gua sama Jo. Aduh, mesti ngomong apa gua? Aduh. Kak! Astagfirullahaladzim, keterlaluan deh ini anak. Jam segini baru pulang. Iya. Astagfirullahaladzim, Hendra, kamu kenapa? Sih gua nggak apa-apa. Ya Allah, ini lihat nih. Sakit tau. Kamu habis kecelakaan, habis berantem atau habis jatuh sih? Hendra, kamu nggak dengerin kata kakak sih. Kerjaan keluyuran mulu. Coba kamu dengerin kata kakak. Pasti nggak akan kayak gini kejadiannya. Harusnya tuh perbanyakin ibadah, Hendra. Bukannya malah keluyuran terus. Stop. Bisa stop nggak? Hah? Adiknya lagi begini masih aja diceramain Astagfirullahaladzim, Hendra.
Berapa? 2000. Makasih. Ya. Hati-hati ya, Mbak. Ya. Apa-apaan nih? Masak sendiri. Kalau terus-terusan bangun siang, gak inget sholat, dan gak mau dengerin kata kakak. Kakak gak bakalan masakin kamu lagi. Ih, apaan sih Kak Kinar ah? Masa ginian? Ah! Kak Kinar! Woi. Aduh. Bray. Muka lu kenapa lecek begitu? Kayak mama nggak dapet arisan. Gara-gara kakak gue nih. Kenapa? Lu digebukin sama kakak lu? Emang muka gue bonyok? Enggak sih. Ya udah. Terus? Kakak gue rese banget, motor gue tuh digembok. Padahal gue tuh mau balapan. Ya udah gue terpaksa kan, gue pinjam motornya si Jo. Apesnya gue malah kecelakaan. Motornya si Jo rusak sama gue tuh. Ya, motornya lagi yang rusak. Kenapa bukan lu sih? Lu ngomong apa lu? Hah, ngomong apa? Ya elah, santai kali bercanda. Terus lu nggak apa-apa? Lihat sendiri tuh. Wah. Ya, ini mah masih jauh dari jantung. Ya lu tau sakit kagak? Ih, sakit ini. Ya, lebay lu. Ih, pusing gua. Lu pusing kenapa lagi, Ndra? Banyak banget kayaknya masalah lu. Ya kan gua harus ganti kerusakan motornya si Jo. Gimana sih? Tapi mana ya? Gua duit dari mana coba? Asem banget nasib gua, nggak kayak Raffi. Kenapa sih Rapi? Lah lu nggak tahu? Enggak. Nih, Raffi itu mau sekolah di luar negeri di Amerika. Padahal dia culun banget kan ya? Ndra. Jangan-jangan nih. Dia pakai jimat. Bener juga loh. Kalau nggak pakai jimat nggak mungkin dia sehoki ini. Lu bayangin aja dia udah juara kelas, ya kan? Terus sekarang dapat beasiswa ke luar negeri dari perusahaan minyak. Nah nanti itu kalau dia udah kelar dari kuliah yang di luar negeri itu, dia bisa langsung kerja di perusahaan minyak itu. Oh, jadi tukang minyak keliling. Wah capek gua ngomong sama lu nyoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kunci saya bengkok, bisa dibenerin nggak ya? Oh, bisa, Pak. Bentar ya. Kerjain ah. Tadi saya dengar kalian ngobrol, kalau boleh saya kasih saran, ya jangan suzon, nggak baik. Iya Pak Ustadz, maaf. Tadi juga lagi ngobrol-ngobrol biasa aja. Udah? Dah. Oh, makasih banyak. Berapa ya? 100.000. Makasih ya. Assalamualaikum. Salam. Pak. Kenapa sih, Ndra? Wah, calon Ndra. Lu ngerjainnya cepet banget, pakai apaan? Gua kerjain dia. Itu kunci kagak bakal bisa dipakai. Aduh, Ndra. Lu parah lu, Ndra. Gimana konsumen mau percaya sama lu? Kerja lu aja asal-asalan. Yo, biarin aja sih. Lagian tuh orang datang pakai peci, pakai koko, ya. Terus ceramain orang, udah kayak ustad. Kenal juga kagak. Duit ya. Tahu ah. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Tante. Waalaikumsalam. Makasih, Aryo. Hendra, terima kasih. Makasih. Saya Kinar, iya, makasih. Selamat ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuma orang yang servis kunci di tempat Terima kasih, Pak. Alhamdulillah, terima kasih udah hadir di sini, Pak Ustadz. Selamat datang, minta doanya ya, Pak Ustadz. Insya Allah. Ustadz, Bray. Ustadz. Raffi, selamat. Terima kasih Pak Ustadz. Saya mohon doanya Pak Ustadz. Insya Allah. Ya beneran. Emang gak kenal gue deh. Tuh kan bener. Ketemu lagi. Emang ketemu di mana ya?
Tadi sih, ya kan aneh kan sempat benerin kunci tempat ente. Oh iya. Tapi kayaknya kuncinya bermasalah deh. Karena pintu rumah saya nggak bisa dibuka. Masa sih nggak bisa? Iya. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah yang punya kontrakan punya kunci serap. Jadi saya bisa masuk rumah. Oh, alhamdulillah deh Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah Pak Ustadz bisa hadir di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya. Saya di sini memohon doa dan restunya untuk anak saya Raffi agar bisa berangkat ke Amerika bulan depan tanpa suatu halangan yang berarti. Amin. Saya juga mohon doanya agar lancar dan sukses studinya Raffi di sana dan bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Amin. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, angkatkan kedua tangan kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbi. Asyhadu an la ilaha illallah. La usyriku bihi syai'an. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima khuliqa wal khatimi lima sabaq. La syiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Buruan, buruan. Iya, bentar. Sini, ayo buruan masuk. Sini. Sih Kak, aduh sakit tau. Kamu pasti bikin ulah lagi ya? Ngaku deh, pasti kamu yang ngerjain Ustadz Joni kan? Kamu bikin kunci pintu nggak bisa dipakai lagi, ya kan? Wah, kakak udah suzon loh. Gak boleh kak, suzon itu dosa. Hendra, kamu tuh harusnya bisa contoh Raffi. Raffi. Nah, nih ngomongin tentang Raffi nih kak ya. Gue jadi curiga. Kayaknya Raffi tuh pakai jimat deh, abis hoki banget dia. Aduh. Istighfar, minta ampun sama Allah karena udah fitnah Raffi kayak gitu. Nggak percaya sama adeknya. Percaya deh kak, gue yakin dia pasti pakai jimat. Buktinya dia hoki, dia mau keluar negeri kan sekarang. Dra, kamu tuh juga bisa kayak gitu. Yang penting kamu tuh sholatnya rajin. Sholat 5 waktu, rajin ibadah, rajin puasa, rajin sedekah, rajin sholat sunnah, apalagi sholat duha. Itu bikin rezeki kamu lancar, hidup kamu jadi bahagia, semuanya jadi berkah hidupnya, bahagia. Dah, pokoknya besok gue nggak mau tahu, gue harus tanya sama Raffi. Penasaran gue. Tapi kakak tuh gak setuju sama kamu tuh kok. Hendra, iseng banget ya kamu nih. Ayo silakan masuk Nahendra. Kamu duduk dulu ya, sebentar Tante panggilin Raffi. Iya Tante. Buset deh, lama banget. Chandra? Tungguin lo kesini. Juga lo. Kangen lah ya sama gue. Kangen, wah. Nih, gue langsung aja ya. Gue mau nanya nih, gue perhatiin. Hidup lu tuh lurus mulus. Lu hoki banget. Ya, lu juara kelas. Lu dapat beasiswa nih sekarang. Keluar negeri lagi. Terus nanti lu kelar kuliah, lu langsung dapat kerja. Hoki banget lu. Lu pakai jimat. Astagfirullahaladzim. Oi, jimat itu namanya syirik. Itu dosa paling besar. Gue nggak percaya nih ya. Gue percayanya lu pasti pakai jimat. Kalau nggak mungkin hidup lu sehoki ini. Sini, gue bilangin. Lo kalau mau kayak gue, atau mungkin ngelampauin gue, kunci itu cuma 2. Lo rajin belajar, satu lagi lo berdoa. Udah itu doang. Gak percaya gue. Lu pasti pakai jimat kan? Udah, kasih tahu gue aja. Ini kan cuma gue nih yang tahu nih ya kan? Kasih tahu gue. Biar gue. Gue beneran. Lo tinggal lakuin yang gue bilang. Udah sisanya lo berserah diri sama Allah. Biarin Allah yang ngatur. Enggak. Gue masih percaya lu pasti pakai jimat nih. Nah terus tadi lu ngapain?
Lama banget gue tungguin. Oh, yang tadi. Iya, sampai bete gue. Gue habis sholat duha. Sholat duha. Iya, sholat duha. Jadi gini, dalam Islam ada namanya sunnah sholat duha. Nah, kalau lo ngelakuinnya setiap pagi dan lo rutin menjalaninya, insya Allah Ndra, rezeki lo dimurahin, urusan lo dimudahin. Percaya sama gue. Dong, biar rezekinya nggak dipatok ayam. Nih gue dagang dari pagi, gue yakin rezeki gue top chair. Tinggal gue tunggu aja. Banyak duit gue. Banyak duit dong. Wah iyalah jelas, bangunnya dari pagi ya kan rezeki gue nggak kepatok ayam. Mantep dong ya. Mantep lah. Jok, ngapain di sini? Salah gue kesini ya. Kalau gue nggak kesini lo nggak bakalan bayar utang. Oh nyari gua. Hendra, mau kemana sih lo? Mau kemana sih? Aduh, Kemana sih? Bener lo ya, ha? Lo ngeles mulu lo. Lo mau bayar apa enggak? Bayar gua. Mana uangnya kalau bayar? Kalau lo nggak mau bayar, lo gue acak-acak. Ya, emang nggak bisa besok apa? Sekarang sekolah. Gak bisa. Lo bayar sekarang. Ikut gua. Ikut gua. John. Apaan sih, Bos? Itu rumahnya sebelah sana. Ya gue tahu, gue cuma mutar doang, Bos. Ayo ikut gua. Ikut gak lo? Iya. Bener-bener lo ya. Halo, assalamualaikum Kinar. Waalaikumsalam. Tuh si Hendra dibawa sama preman ke rumah lu. Astagfirullahaladzim Hendra, yang bener Bu. Beneran, ibu kagak bohong. Tadi ibu lihat tuh kata si preman, si Hendra disuruh pulang buat ambil duit ganti rugi gitu. Apa? Duit? Duit apaan? Lagian kita nggak punya duit Bu. Dan sekarang saya juga lagi di rumah Bu Heni lagi jemurin. Kinar, ibu nih takut. Untuk preman tuh ntar datang ke rumah lu, terus ngobrak-ngabrik ke rumah lu deh. Ya Allah, ya udah, makasih ya Bu. Nanti saya segera pulang. Iya, ya udah ya Kinar. Ya Allah Hendra. Wan, mana? Gua curi. Lama Bu. Buruan dong. Iya bentar. Jadi gue modif motor. Lama lo. Lo kalau nggak digini lo nggak bakal bayar utang lo. Gak bisa besok aja Pak Jo ya? Nggak bisa kan? Gak bisa, banyak ngomong aja ini orang nih bro. Rekoi. Pas banget gue. Jo, tunggu. Ada apaan sih nih? Kak Kinar tanya sendiri aja Mas Hendra. Kinar. Hendra, sini. Aduh, apaan sih kak? Kamu bikin ulah apa lagi sih? Aduh,
tuh. Kakak tuh harusnya khawatir sama adenya. Tuh celengan adenya diambil orang. Ini malah diceramain mulu, diomongin mulu. Kamu tuh ya, kakak tuh serius. Kenapa sih kamu bikin masalah mulu? Kalau kakak tahu sekali lagi kamu bikin masalah, kakak jual ya motor kamu. Ih, apa-apaan, itu kan motor dari bapak buat gue. Mau kemana? Kerjalah, gara-gara kamu nih kakak ninggalin cucian Bu Heni. Gue mulu disalahin dah. Awas bikin masalah lagi. Kenapa sih tuh orang hobinya nyubitin mulu? Sekali-sekali kayak kasih duit. Kes banget gue. Mulai besok kayaknya gue udah harus sholat duha deh. Ya Allah Hendra, itu jam waker bunyi nggak berhenti-berhenti. Bukannya bangun. Kok nggak ada? Hendra wudhu. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya Hendra sholat juga. Masya Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Lu datang lagi pagi-pagi, Ndra. Iya. Oh iya, tadi nih ada 4 orang datang ke sini. Dia mau servis kunci sama duplikatin kunci. Tapi lo nya belum datang. Serius 4 orang? Iya serius. Tapi pan lu belum datang. Udah deh tuh jadinya pada pergi lagi. Hilang dong rezeki gue ya. Makanya lu nih ya besok-besok lu datang rada pagian deh. Gue yakin pasti deh laris lagi nih lapak lu, bener. Iya, amin. Yaudah Indra, gue dulu. Iya. Hilang lagi rezeki gue. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Astagfirullahaladzim. Sadaqallahul adzim. Mulu makanannya. Lain apa? Astagfirullahaladzim. Pulang ke rumah tuh ucapin salam, bukan malah marah-marah. Buka, bawel banget dah. Gue lagi bete nih gue. Kapan sih kamu gak pernah bete? Ini gue serius, Kak. Ini gue serius, sebel banget gue. Nih ya, gue kasih tahu nih. Katanya sholat duha itu untuk melancarkan rezeki, betul? Nah, betul kan? Tapi apa? Rezeki gue hari ini nggak ada. Sama sekali nggak ada. Gue cuman dapet 1 pelanggan hari ini. Masa sih? Iya, 4 pelanggannya malah kabur saat gue sholat duha. Astagfirullahaladzim, istighfar Ndra. Jadi niat kamu sholat duha itu karena itu? Hah? Dengerin kakak, turunin kakinya nih. Shh. Sini, dengerin kakak. Belakang, Hah? Kalau niat kamu aja udah kayak gitu, gimana mau diijabah sama Allah? Sekarang kamu udah sholat fardu belum? Lakuin dulu sholat fardu, baru sholat sunnah.
Karena kewajiban kita sebagai muslim itu ya sholat 5 waktu. Kalau kamu udah rajin sholat fardu, rajin sholat sunnah, apalagi sholat duha, pasti rezeki kamu bakal berlimpah, Ndra. Ngerti kan? Ngerti kan adik kakak? Hah? Apa mau kakak cubit lagi nih ya? Kakak cubit lagi ya? Anak kecil cubit-cubit. Ih. Kalau dikasih taunya marah-marah mulu. Bang, Ya. bisa benerin kunci nggak, Bang? Oh bisa, tapi bentar saya buka dulu ya. Jadi gini, Bang, saya kehilangan kunci di rumah dan tolong Abang bikinin kunci yang baru lagi ya, Bang ya. Oh, jadi saya ngukurnya di rumah Mas gitu? Betul, Bang. Oh, ya bisa sih, bisa. Ya biasalah, nanti ongkosnya kita tambahin. Oh, boleh. Bener juga kata Kak Kinar. Gue dapat rezeki hari ini. Bang, yuk. Oh ya, yuk sekarang aja, yuk. Mari ke rumah, yuk, Ayo. mari, Bang. Aduh. Wah, Mas, ini kayaknya jenis baru nih. Saya nggak bisa ngukurnya, saya harus saya bongkar nggak apa-apa? Waduh, Bang. Coba saya periksa lagi ya. Berani-beraninya ya, lu pulang pakai alasan pintu rusak bawa tukang kunci lagi. Neng, jangan gitu atuh, Neng. Masa Abang dikunciin kagak dibukain pintu? Biarin aja, biar lu tidur di luar. Gua tahu lu deketin cewek kan tuh yang tukang gangguin laki orang di sana. Neng, Abang itu kagak salah. Kagak pernah selingkuh. Abang setia sama Neng. Ah, bohong lo. Gua lihat lu jalan sama dia, lu gangguin dia, lu ajak makan, lu ajak shopping ya. Udah. Gak usah berantem ya. Tuh, Neng, dengerin. Abang mah kagak pernah punya salah sama Neng. Alah, bohong. Loh, kok lu yang kena? Laki gua kemana ya? Itu di situ. Jangan kabur lu. Jadi yang kena sih. Ampun, apaan? Aduh. Ampun. Dasar tukang selingkuh lo. Nggak berani. Mana, Kak? Katanya sholat duha itu melancarkan rezeki. Hah? Ini rezeki? Nggak boleh gitu. Yang namanya rezeki itu bukan cuma materi. Kamu sekarang masih bisa nafas aja, itu namanya rezeki. Kita sekarang sehat juga namanya rezeki. Ndra, sholat duha itu adalah sholat sunnah. Yang penting kita itu harus ngelakuin sholat 5 waktu. Karena itu udah kewajiban kita sebagai muslim.
Kalau misalnya kamu udah ngejalanin sholat 5 waktu, ditambah kamu sholat sunnah, baru nanti rezekinya bakal ngalir, hidup bakal berkah. Wah, ngoceh mulu, ceramah mulu. Beneran tahu? Udah, pokoknya besok kita sholat subuh berjamaah. Nggak boleh nolak. Hendra bangun, ya Allah nih anak. Bangun subuh-subuh. Bangun Hendra. Ih, ini anak susah banget dibanguninnya. Hendra bangun. Bangun. Bangun, buruan bangun. Sholat, udah subuh ayo buruan. Katanya mau sholat berjamaah. Masih ngantuk gue. Bang. Oh yaudah. Iya. Ayo. Bang, bangun. Saya. Buruan duduk. Ini kakak udah pakai muka Iya, gue bangun. Iya, Kak. Gue bangun. Iya, Bang. Bang, jangan bang! Bang, pergi! Ini toko teman saya! Minggir lo, minggir! Ini toko teman gua bang! Toko gua ini! Toko gua bang! Lu bocah bau kencur ya? Lu punya tanggungan sama gua, bayar keamanan buat gua! Bang, gue belum bisa bayar bang, toko gue sepi gimana? Hei, urusan sepi atau rame bukan urusan gua! Ngerti lo? Lu udah nunggak 2 bulan, lu belum bayar. Kalau nggak bayar, bakal gua hancurin nih! Jangan bang, ya. Ya udah, besok gua datang ke sini dan siapin uang tunggakan 3 bulan. Kalau sampai enggak, jangan sampai kamu jualan di sini lagi. Ngerti? Nih. Jangan sampai nggak bayar beli lagi. Pak, lu yang sabar ya. Terlaluan tuh, preman-preman emang. Jaga kakak kamu. Teruskan usaha toko Bapak. Bapak itu pasti sembuh. Iya, Pak. Bapak jangan ngomong gitu. Pak! Bapak! Bangun, Pak! Pak! Dokter! Pak! Pak bangun, Pak!
Halo? Iya, waalaikumsalam. Hah? Kecelakaan? Halo? Iya, waalaikumsalam. Hah? Kecelakaan? Tante. Kak Kinar gimana Tante? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? Kak Kinar nggak apa-apa kan? Kakak kamu jadi korban tabrak lari. Kayaknya tangan kanannya patah. Tabrak lari. Cobaan apa lagi sih? Kak, ini yang lo sebut rezeki, hah? Gue udah ikutin semua yang lo suruh ya, semua yang lo minta. Lo suruh gue sholat wajib. Gue sholat. Gue lakuin. Lo suruh gue sholat duha. Gue juga sholat, gue lakuin Kak. Lo bilang sholat akan bikin hidup gue lebih bahagia, lebih baik lagi, tapi apa yang gue dapat dari sholat? Apa? Gue pikir omongan lo tuh benar. Sholat bikin hidup gue lebih baik. Ternyatanya apa Kak? Allah mana? Toko bapak dirusak preman. Dan lu sekarang ada di sini Kak. Tangan lu kayak gini. Apa ini namanya bahagia Kak? Hah? Apa gua harus tetap sholat? Harus. Bu, Raffi, makasih ya udah anterin Kinar pulang ke rumah. Maaf, Kinar jadi ngerepotin. Iya, Kinar. Kami tidak merasa direpotkan sama sekali kok. Udah sekarang kamu istirahat aja dulu, nggak usah kerja ya. Mudah-mudahan kamu cepat sembuh. Amin. Makasih, Bu. Kak Kinar, kalau butuh apa-apa hubungin Raffi ya, jangan sungkan. Kalau gitu, Raffi sama Mama pamit dulu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mari nak Kinar. Iya, Ibu. Hendra kemana sih? Bukannya jemput. Pasti masih tidur deh. Hendra. Astagfirullahaladzim. Tuh kan belum bangun juga. Shh. Bangun. Hendra. Bangun. Lihat ini udah jam berapa. Udah siang ya Allah. Sholat. Kak. Iya. Sholat itu nggak bikin hidup gue lebih baik, enggak. Beberapa hari ini aja gue nggak sholat, hidup gue tentam-tentam aja. Ya Allah. Kenapa lagi sih tuh anak? Astagfirullahaladzim. Dra, belakangan ini lu buka toko siang mulu, sekalian sholat zuhur ya? Apaan? Gue baru bangun. Hah? Lagian percuma gue sholat, ngapain? Nggak merubah hidup gue. Astagfirullahalazim, Dra. Lu nggak boleh ngomong gitu. Gimana sih, kan gue yang ngalamin, gue yang tahu lah.
Biar percuma gue sholat. Siang. Ndra, ada yang beli tuh. Iya Pak, kenapa? Bisa bikin kunci? Bisa. Yakin? Iya, ini kerjaan saya. Udah lama kan? Ada kuncinya. Kok ini nggak ada kunci aslinya? Ketinggalan. Mau nggak? Kalau nggak mau gua ambil aja. Iya. Ya udah bentar ya. Iya. Jangan lama-lama ya. Iya, cepat kok ini. Udah jadi semuanya nih kuncinya. Oke, nah semuanya itu jadi, itu tadi berapa ya? Ambil. Nih kayaknya, waduh, Pak ini mah kebanyakan ini. Nggak ada kembalian nih ini saya. Udah, lo ambil aja. Wih, mantep banget. Kaya lu. Duit yuk. Ya duit lah. Kan yuk, dengerin gue ya. Percuma kan gue sholat, ngapain gue sholat? Ya kan? Gue nggak sholat 5 waktu, gue nggak sholat duha, apa yang di tangan gue? Uang. Banyak lagi. Kaya gue. Astagfirullahaladzim, Ndra. Nggak boleh ngomong gitu, Ndra. Lu kayak kakinar lu. Waduh. Oh iya. Besok kakak gue ultah. Hah? Ndra, mau kemana lu? Lu jagain dulu ya, gue mau beli kado. Lah kan gue mau kerja juga. Bentar. Ndra, Ndra. Yang cocok buat kakak mana ya? Ini sih Mas, ada yang bisa saya bantu? Iya, lagi nyari-nyari nih. Hah, nih. Berapa semua? Semuanya 525.000 Mas. Nah, nih. Ayo, sini sebentar. Panggil satpam sebentar ya. Mas, tunggu sebentar ya. Oh, iya. Pak, apaan ini Pak? Lepasin. Saya kan beli di sini. Maaf Mas, uang Mas palsu, jadi mohon maaf kami harus mengamankan Mas. Palsu dari mana? Itu duit asli kok, duit saya. Saya nggak nipu. Tapi Mas, kami sudah mengecek ulang dan uang ini palsu. Mbak jangan aneh-aneh ya Mbak ya. Lepas. Ayo, nanti jelasin kantor. Halo, assalamualaikum. Apa? Kantor polisi? Astagfirullahaladzim. Iya Pak. Saya akan segera ke sana. Makasih ya Pak. Ya Allah, Hendra. Masuk. Lapor Dan. Ada keluarga tersangka ingin bertemu. Oke, suruh masuk. Siap, laksanakan. Silakan. Permisi Pak. Ya, silakan duduk. Ya. Makasih Pak. Bagaimana Pak? Apa yang bisa saya bantu? Saya mau bertanya Pak soal adik saya namanya Hendra. Begini Bu, untuk sementara Hendra kami amankan di sini karena terkait dengan sindikat uang palsu. Astagfirullahaladzim. Ibu tenang saja.
karena ini masih dalam proses penyelidikan. Jadi untuk sementara Hendra sedang kami mintai keterangan. Tapi Pak, saya boleh nggak ketemu adik saya sebentar aja? Boleh, baik. Nanti saya temukan ibu dengan adik ibu. Makasih ya Pak. Alhamdulillah. Kinar, Kakak kecewa sama kamu. Kak, dengerin gue dulu, Kak. Gue bisa jelasin semuanya, Kak. Ndra, bukan ini yang Bapak mau dari kamu, Ndra. Kak, gue berani sumpah, Kak. Gue gak bersalah, Kak. Gue bisa jelasin semuanya kalau gue sumpah. Kak, Kak Kinar. Kak, gue sumpah, Kak. Kak, sumpah, Kak. Kak, gue dijebak, Kak. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah. Bimbinglah adik hamba untuk kembali ke jalanmu. Terangilah langkahnya ya Allah menuju jalan kebaikan. Lindungilah dia dimanapun dia berada ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa lo nggak percaya sama gue, Kak? Kenapa lo nggak mau dengar apa yang mau gue omongin sama lo? Makasih, Pak. Iya. Nah, ini dia nih orangnya nih. Dia yang nipu saya nih. Udah, kamu tenang aja. Ya. Kita berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka berdasarkan laporan dari pemilik perusahaan tempat dia di PHK. Jadi menurut keterangan pelapor, dia sering melakukan pembobolan dengan menggunakan kunci palsu. Sekarang kamu boleh pulang, karena teman kamu juga sudah memberikan keterangan. Ya, kamu sabar, kamu tenang. Ya, silakan pulang. Ya, makasih Pak. Udah, kamu sabar aja ya. Makasih Pak. Bray, sorry gue baru tahu handphone gue mati. Makasih, yuk. Oh, iya. Gue masuk ya. Yuk. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam Mario. Selamat ulang tahun ya. Loh, kok kamu tahu kakak ulang tahun? Iya, kemarin Hendra bilang sama saya. Katanya hari ini dia mau beliin kado buat kakak yang ulang tahun. Taunya apes. Duit yang buat beli kado ternyata duit palsu. Padahal dia dapat duitnya juga dari orang yang reparasi kunci sama dia. Kasian Hendra ya. Ya udah deh Kak, itu aja ya. Ini mau langsung cabut pagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Aku udah seuzon sama adik aku sendiri.
Bray? Bray? Kata Kak Kinar lu sakit. Sakit apa? Mana nggak demam? Nih, gue bawain makanan buat lo. Ini mau nggak? Nggak mau? Ya udah. Iya. Bray, lu tuh beruntung banget. Punya kakak sayang banget sama lo. Yaudah Bray, gue mau cabut nih. Tugas gua kan udah selesai. Tugas? Tugas apaan? Ya tugas gue jenguk lu sama nganterin bubur buat lu. Kan gue disuruh Kak Kinar. Kak Kinar kan tahu lu masih marah sama dia. Makanya gue nganterin. Bray, gue ingetin nih. Kalau marah itu nggak boleh lebih dari 3 hari. Udah sana mandi lo. Buka toko. Gue jalan duluan ya. Yuk. Duh, kenapa lagi sih ini? Ih, ini punya aku. Bagi dikit, Kak. Ih, jangan ini punya aku. Kamu nakal banget sih. Zelin, kasih dong. Kamu kan udah gede. Malah ya. Udah jangan banyak-banyak sini ya, kakak mau makan juga. Hendra, kakak mau sambelnya, Kak, kakak tuh nggak boleh makan sambal. Kenapa emangnya? Sama cerewet. Sering banget. Nah, cerewet kan ya. Kak. Sudah. Kalian gak usah berantem. Kenapa sih? Gara-gara sambal aja diribut. Kalian kan bersaudara. Jadi kalian tuh harus akur, ya? Kalau kalian akur, Papa kan juga seneng lihat. Iya, Bang. Oke, Pak. Ayo kita makan. Ya. Ayo makan. Ya. Bang! Bang! Tambal ban! Bang! Bang! Mana orangnya sih? Gue tunggu aja lah. Bang, tambal ban. Maaf mas, jadi nunggu ya? Saya habis sholat. Sholat? Sholat apaan duha? Ngapain? Bang, lu kan lagi nyari duit. Ngapain sholat lu tinggal? Untung aja gue nggak lari ke tambal ban yang sana tuh. Yang jauh. Buktinya mas nggak pergi kan? Mas, di sini itu tempat tambal ban itu jauh. Kalau mas mau coba, silakan aja. Mas. Iya. Kerjain deh. Bocor tuh ban gua. Ban depan, ban belakang mas? Belakang. Lagian mas, rezeki itu bisa datang kapan aja. Yang penting kita itu harus berusaha, bersyukur dan berdoa. Insya Allah pintu rezeki
Gini Ustadz, jadi dari kemarin itu saya udah mulai rajin sholatnya. Tapi saya sholat dengan tujuan, dengan harapan, saya tuh rezekinya banyak. Tapi setelah saya sholat, yang saya dapat tuh bukan rezeki Ustadz, tapi malah masalah yang banyak. Nah, tapi nih Ustadz nih ya, giliran saya nggak sholat, saya dapat rezeki, saya dapat pelanggan. Tapi saya ketipu sih. Itu titik ujiannya. Mungkin kamu merasa berpikir bahwa harta itu adalah satu-satunya rezeki. Padahal enggak. Harta itu adalah rezeki yang sementara. Kamu kemarin pernah nanya masalah sholat duha kan? Gimana? Udah dilakuin? Udah. Terus? Ya saya malah apes. Telaah dulu apesnya, bener-bener apes atau ada hikmah yang bisa dipetik dari apes tersebut. Karena apa? Rezeki itu, Hendra, bukan semata-mata harta. Sehat, rezeki. Dimudahkan urusan, rezeki. Bahkan, orang yang tadinya nggak baik sekarang jadi lebih baik, itu rezeki. Susah banget lu makannya. Kak, itu mau makan apa enggak? Pegel nih tangan gue. Itu dong. Makasih Andra. Masih kaku aja kayak pipa. Gua kan adik lu, Kak. Kata bapak, adik kakak itu harus akur, nggak boleh berantem. Oh ya, soal yang kantor polisi itu, kakak minta maaf ya. Kakak udah suzon sama kamu. Kan? Lu selalu ceramahin gua, selalu nasihatin gua, jangan suuzon sama orang. Lu nya sendiri suuzon. Kualat kan? Tapi Kak, gue juga mau minta maaf sama lo. Selama ini gue udah selalu bikin lo kesel sama gue. Berarti kita baikan. Siapa yang mau baikan? Ih, nyebelin. Baikan. Iya, baikan. Nah, gitu. Apa sih? Bau. Belum mandi ya pasti ya? Ya emang belum. Jorok banget sih. Kan baru pulang, gimana mau mandi sih? Bau. Deket-deket kakak lagi. Masih wangi gini nih. Ih, sana wangi mandi. Wangi. Buruan mandi. Iya. Terus makannya gimana? Udah biarin kakak aja makan sendiri. Bisa. Bisa, udah sana mandi. Bau jorok banget. Terus, Alhamdulillah ya Allah. Semoga semuanya baik-baik aja. Berubah.
Dra, sarapan bareng yuk. Iya, Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, Mas Hendranya ada? Ada? Ada apa, Mbak? Disuruh majikan saya buat benerin pintu kamar, Mbak, yang rusak. Bentar ya. Hendra, Dra. Ya? Ini ada Bu Minten cariin kamu. Ya. Kenapa, Kak? Mas Hendra, disuruh Bapak ke rumah buat benerin pintu, soalnya pintunya lagi rusak. Alhamdulillah. Yaudah, saya siap-siap dulu ya. Iya, Mas. Pamit, Kak. Ya. Aduh. Maaf. Lupa. Pamit ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Permisi, Mbak. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Makasih ya, Indra. Kunci kamar saya sudah nggak macet lagi. Oh iya, sama-sama, Pak. Oh iya, kamu mau nggak kerja sama saya? Kebetulan supir saya ini baru aja ngundurin diri. Oh, gimana ya? Ini, Pak. Tenang aja, kamu masih bisa nerusin usaha duplikat kunci bapak kamu di Sabtu dan Minggu. Nah, gimana kalau saya kasih gaji kamu 1 bulan 5 juta? 5 juta, Pak? Ya. Ini Bapak serius? Alhamdulillah. Pak, terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Kalau gitu saya pamit ya, Pak ya? Iya. Sekali lagi terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak Ginar. Pak. Salam. Kenapa? Alhamdulillah, Kak. Gue dapet kerjaan dari Pak Raka. Serius? Alhamdulillah. Tuh kan, bener kata kakak. Kalau kamu sabar pasti ada jalannya. Iya, semuanya akan indah pada waktunya. Alhamdulillah. Udah azan. Sudah azan. Kita sholat berjamaah ya, Kak? Ayo. Udah siap semua, Vi? Udah semua, Indra. Makasih ya. Hati-hati lu di Amerika. Ya, pokoknya begitu lo gue balik, lo harus udah banyak bengkel sendiri. Amin. Insyaallah, amin. Vi, ya. Makasih ya. Lo udah jadi inspirasi buat gue. Lo udah kenalin gue sama sholat duha. Lo juga udah ngajarin gue untuk berusaha lebih gigih lagi. Makasih ya. Sama-sama, Indra. Pokoknya lo harus tetap istiqomah. Gue pasti doain yang terbaik buat lo ya. Hati-hati lo di sana. Insyaallah, amin. Raffi, kalau boleh saya ngasih nasihat, ketika kita jauh dari orang tua, tidak ada orang yang dapat mengingatkan kita kepada Allah. Maka dimanapun, kapanpun, ingatlah kepada Allah dengan cara sholat. Serta jangan lupa bersolawat dan sholat duha. Agar apa? Selamat dunia akhirat. Insyaallah. Amin. Kak, ngapain hitung duit? Ini loh, kakak mau usaha laundry. Terus lagi ngitung juga, kira-kira uangnya cukup atau enggak? Laundry, Kak? Kakak kan nggak mungkin setiap hari itu datang ke rumah orang buat cuci. Jadi mendingan uangnya kakak simpan, terus kakak bikin usaha laundry. Terus kakak juga bakal bikin brosur dan bagiin ke sekitar komplek kita. Bagus tuh idenya. Kakak tenang aja, kalau misalnya nanti kakak kurang uang, minta tolong aja. Kan udah kerja sekarang. Tapi... Ada tapinya, pasti ujungnya nggak enak nih kalau ada tapi. Dengerin dulu, dengerin. Tapi... Kan gue kemarin nggak jadi ini, modif motor. Ya, gue pinjam dulu kali duitnya. Nggak ada, pokoknya nggak bisa minjem. Kenapa? Kamu pasti pakai uangnya ini buat modif motor, terus ikut balapan lagi ya kan? Ra, kamu tuh udah bener-bener temenannya sama Raffi sama Aryo. Siapa yang mau balapan sih?
Istighfar, nggak boleh suzon jadi orang. Dosa. Boleh kan, kakak? Cantik. Sayang kan sama adanya kan? Cerewetnya udah hilang loh. Tuh kan masih bilang kakak cerewet katanya. Cerewetnya udah hilang loh. Boleh ya? Enggak. Boleh lah. Gak mau, ntar kamu pasti bandel lagi. Gitu banget sih kakaknya.